Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Banyak orang Kristen yang tidak dengan terang-terangan atau secara langsung membelakangi Tuhan, saudara. Tetapi sebenarnya hatinya mendua. Padahal Tuhan tidak menghendaki seseorang mendua hati, saudara. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kadang ya saudara, sebagai orang Kristen, satu kaki masih berharap dapat menikmati dunia seperti anak-anak dunia yang hidup dalam kewajarannya. Tetapi sisi lain masih berpegang pada Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang dilindungi atau menjadi orang Kristen yang baik, saudara. Tidak boleh seperti ini, saudara. Kita harus menetapkan, memilih kalau Tuhan, Tuhan, saudara, atau tidak usah sama sekali. Karena Allah tidak dapat dipermainkan. Dia Allah yang tegas. Kalau kita mau mengasihi Dia, mencintai Dia, harus benar-benar sepenuh hati kita dan seluruh hidup kita, saudara. Apapun yang kita kerjakan, saudara, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan sebagai pengabdian kita kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan sebagai penyembahan kita kepada Dia. Mendua hati, saudara, dalam teks aslinya itu adalah dipsukoi. Dipsukoi. Itu memiliki beberapa pengertian, antara lain itu spirit it, dua roh atau dua gairah. Fasliting, tidak dapat mengambil keputusan atau ragu-ragu, atau double minded, pikiran yang mendua. Sebenarnya kata yang lebih tepat mendua hati itu adalah dua gairah, dua kesenangan, yaitu antara gairah dan kesenangan dunia atau gairah dan kesenangan rohani. Jadi bisa dikatakan apakah seseorang itu menyukakan hatinya sendiri atau menyukakan hati Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini ya saudara, yang double minded ini atau memiliki dua gairah ini, dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan, saudara. Tidak bisa, saudara. Itu karena penyebabnya adalah satu-satunya itu adalah dibutakan oleh ilah Saman. Sehingga dia sulit mengambil keputusan. Dia terikat, saudaraku, dengan percintaan dunia. Dengan keinginan-keinginan dunia, saudara. Itu tanpa disadari dia mendua hati. Padahal Alkitab mengatakan persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jangan menjadikan apapun yang kita miliki itu sebagai kebahagiaan. Apalagi menjadikan itu sebagai satu-satunya perlindungan. Tuhan memperingatkan saudara melalui
Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius supaya memperingatkan kepada orang-orang kaya, supaya mereka tidak bergantung pada kekayaan, tetapi kepada Tuhan. Tentu bukan hanya kepada orang kaya, kepada orang yang ingin kaya pun. Mereka menjadikan itu sebagai kekuatan, saudara. Materi itu ya saudara menggantikan, menggeser Tuhan. Bukan kita tidak boleh punya, kita harus punya banyak duit. Wajib perlu banyak duit. Tapi semua itu untuk Tuhan. Bukan untuk kebahagiaan kita. Jangan sampai kita terjebak pada kebahagiaan palsu. Nanti berada di ujung kematian baru kita menyadari bahwa ternyata semua itu sia-sia yang kita kejar siang dan malam. Oh, kita harus kerja keras, saudara, untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari dan bisa efektif melayani Tuhan. Tetapi bukan untuk itu kita hidup, saudara. Pernahkah kita memperkarakan mengenai kuota umur hidup kita makin hari makin berkurang? Kita tahu kuota umur hidup kita hanya 70 tahun. Tapi kita tidak peduli, saudara. Kita menghabiskan waktu kita dengan sia-sia, saudara. Apalagi kalau terikat dengan hobi mancing. Keluar pagi pulang malam, saudara. Hanya karena untuk mancing dapat 2-3 ekor. Padahal waktu-waktu tersebut bisa digunakan untuk berdoa, membaca firman, bisa melayani saudaraku, mengunjungi orang yang belum mengenal Tuhan atau yang masih setengah Kristen, datangi rumah mereka dan bercakap-cakap, seiring dengan memberitakan firman, kita mengalirkan spirit kesucian hidup, kekudusan hidup. Itu lebih berguna, saudara, ketimbang kita menghabiskan waktu pada hobi-hobi. Hobi catur, waduh, itu berjam-jam, saudara, duduk main catur. Bukan tidak boleh, cukup sekali sudah selesai, sudah. Belum lagi ada yang hobi nonton film, berseri lagi, saudara. Tapi untuk ikut khotbah berseri tidak mau. Tapi coba kalau film berseri, apalagi film itu sangat menyentuh hatinya. 120 seri, saudara, dia ikuti itu semua. Tertib, saudara. Tapi untuk mengikuti khotbah per minggu, renungan harian per hari dia merasa itu tidak menyenangkan. Itu keadaan manusia di zaman akhir ini, saudara. Karakter manusia tambah hari tambah rusak. Padahal kuota umur kita makin hari makin berkurang. Kalau mencapai 70 tahun, hidup kita ini hanya seperti uap, seperti asap yang kelihatan sesaat setelah itu lenyap. Hanya seperti bunga rumput pagi kelihatan mekar bagus, begitu sore hari layu, kering, saudara. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin supaya kita benar-benar menjadi corpus delicti. Corpus delicti-nya Tuhan. Corpus delicti itu artinya fakta yang membuktikan bahwa sesuatu itu bersalah. Nah, ini tema yang lain agak rumit, berat, saudaraku, kalau kita hanya mendengar satu kata itu ya. Jadi kita, saudara, harus mengusahakan diri, saudaraku. Saya mendengar seorang pendeta di YouTube ya, saudara, yang berkata tidak mungkin kita bisa mencapai kekudusan, kesucian hidup. Wah, konyol banget loh. Kita tidak bisa mencapai itu. Allah memberikan fasilitas untuk mencapai kesucian Allah. Kalau tidak bisa mencapai, buat apa? Dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Sempurnalah kamu sama seperti aku sempurna.
Bisa, karena Allah memberi fasilitas. Diberi firman, diberi Roh Kudus, sudah diberikan penebusan. Allah lagi mendidik. Bagaimana tidak bisa sempurna? Bisa mencapai standar kesucian seperti yang diperagakan Putra Tunggal Tuhan Yesus. Yang menjadi masalah, kita sudah terlanjur diwarnai oleh filosofi dunia, sehingga betapa sukar dan sulitnya kita mengenakan karakter Kristus. Karena kita sudah menerima pola asuh yang salah, baik dari gereja yang tidak menyampaikan Injil secara murni, yang hanya berorientasi pada prosperity teologi, yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, khotbah-khotbah itu. Bagaimana kita mengalami perubahan cara berpikir? Hanya anak-anak kelihatan anak Tuhan, tapi makin hari makin duniawi, saudara. Ayo, kesempatan kita makin hari makin sukar. Makin sukar, saudara. Ini zaman yang sukar. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudaraku, kita akan hanyut oleh dunia ini. Ayo, saya berharap saudara sekalian, kita sama-sama berubah. Saya juga berubah, saudara juga sama-sama berubah. Ya, dan kita menantikan langit baru dan bumi baru. Amin.